Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Menjelang Paskah tahun ini, ketika mengerjakan berapa jumlah untuk mendapatkan statistik dari para pastor paroki, kemudian didapatilah jumlah kurang lebih yang disampaikan juga dalam surat Gembala Bapak Uskup. Kurang lebih ada 400 orang menerima Kristus dan menjadi Katolik. Lalu pertanyaan saya, bagaimanakah cara orang Katolik menyebarkan iman sampai jumlah orang yang dibaptis menjelang Paskah kemarin kurang lebih ada 400. Saudara-saudari terkasih, ketika kita menghayati hidup kita atau melihat karya-karya yang kita lakukan, mungkin sama halnya yang dituduhkan oleh banyak orang bahwa orang Katolik itu lemah di dalam mewartakan kabar gembira. Orang Katolik itu lemah di dalam bersaksi tentang siapa itu Kristus. Namun, setiap tahun kita mendapatkan jumlah baptisan yang luar biasa. Kemudian saya merefleksikan dengan banyaknya paroki yang menerima banyak orang dibaptis ini. Tentu bukan cara kita pertama-tama melakukan pengajaran dan juga bukan pertama-tama karena kerajinan kita memberikan kesaksian tentang sabda Tuhan, tetapi pertama-tama karena kita menghidupi sabda Tuhan itu, sehingga kita pun juga mampu menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan juga kita pun menampilkan suatu hidup yang baik sebagai orang Katolik, hidup dalam kebenaran dan cinta kasih, pengendalian diri atas suatu permasalahan, dan juga melalui sikap-sikap sederhana yang kita lakukan, kita menjadi saksi atas semua itu. Pertama-tama, perbuatan iman yang kita lakukan yang dapat dilihat oleh orang lain itulah yang menjadi bentuk kesaksian bagi kita. Maka banyak orang yang melihat, menemukan keteduhan di dalam gereja Katolik melalui umatnya, maka banyak orang berbondong-bondong mau menerima Kristus. Jadi, terima kasih untuk Anda semua atas kesaksian dimanapun Anda berada untuk membawa Kristus di dalam hati dan dinyatakan dalam perbuatan hidup. Banyak orang yang melihat cara-cara hidup kita yang meneduhkan itulah yang menjadi kesaksian paling mumpuni dibandingkan dengan suatu ajaran dan pengajaran. Suatu ajaran dan pengajaran mungkin itu hanya tambahan-tambahan, tetapi sikap hidup kitalah yang membuat orang mampu melihat keteduhan apa yang kita imani, sehingga mereka mau datang kepada siapa yang kita imani. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, memang seringkali kita sulit menerima orang yang baru masuk untuk menjadi Katolik, tetapi peristiwa bacaan hari ini membuat kita percaya bahwa setiap orang pun akan dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya. Kita pun yang mungkin sudah mengimani sejak kecil, pertama-tama perlu juga merawat iman kita. Dengan demikian kita seperti apa yang disampaikan dalam Mazmur, semua orang akan mencari Tuhan dan secara turun-temurun akan mengakui Tuhan sebagai Allah kita. Dalam bacaan Injil hari ini, kita juga diingatkan bagaimana kita akan berbuah baik jika kita tetap mengandalkan Yesus. Jika kita bersatu dengannya, maka kita akan berbuah dan kita mengandalkan kekuatan itu sebagai penggerak dalam kehidupan ini.
Saat ini, baru-baru ini, kita mungkin juga tidak asing dengan kehadiran Kristen progresif yang mungkin menjadi wacana bagi banyak orang. Dalam Kristen progresif itu dikatakan bahwa setiap orang akan mampu hidup dan akan mampu berusaha untuk keselamatannya sendiri, bahwa ketika ia berbuat baik sudah cukup, bahwa ketika ia berbuat baik tanpa ada sesuatu yang dihidupi itu sudah cukup, dan bahwa segala keselamatan itu adalah usaha sendiri, sudah cukup bagi manusia yang hidup. Pemikiran Kristen progresif ini adalah pemikiran yang mungkin akan menjadi salah ketika setiap orang masing-masing individu akan berpikir demikian dan membuat semacam chaos. Maka kita sendiri perlu menegaskan sebagai orang Katolik, hendaknya apa yang kita imani di dalam Kristus haruslah ada doktrin yang menyatakan membawa kita pada keselamatan itu. Pertama-tama bukan karena kita sendiri, tetapi karena Kristuslah dalam amanatnya menyatakan, barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka ketika kita mau berbuat apa-apa, hendaknya atas nama Kristus. Jika kita berbuat apa-apa atas nama Kristus, maka segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita melakukan hal baik bukan atas nama Kristus, itu sesungguhnya adalah hal-hal sia-sia dan mungkin juga adalah hal yang sebenarnya tidak bertujuan. Banyak orang berpikir begini, yang penting dalam kehidupan ini saya berbuat baik meskipun saya tidak beriman. Ini juga salah. Ketika pemikiran orang begitu, maka ia hanya akan berbuat baik tanpa pernah mengimani Kristus, maka segala sesuatu itu menjadi sia-sia karena tidak didasari atas dasar iman untuk kebaikan itu. Segala sesuatu yang kita lakukan atas nama Kristus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tetapi jika kita melakukan atas nama Kristus, nyatanya hal itu pun juga membawa dampak untuk keselamatan kita. Meskipun keselamatan kita adalah anugerah dan karunia Tuhan secara cuma-cuma melalui peristiwa pembaptisan, maka kita pun juga dituntut untuk senantiasa mengalami pertobatan dan pengampunan bagi banyak orang setiap saat. Percuma kita beriman jika kita sendiri tidak pernah mau untuk bertobat. Kita seringkali juga mengatakan di dalam Kristus ada pengampunan dosa, maka kita boleh berbuat dosa. Ini adalah pemikiran progresif yang menyatakan pokoknya kita bisa berbuat dosa dan akan diampuni oleh Kristus. Tidak demikian. Sebagai orang Katolik kita harus ekstrim juga, bahwa menjadi orang beriman mestinya pertobatan itu terus-menerus dilakukan supaya pengampunan yang Kristus nyatakan bagi kita berdampak dan berfaedah baik bagi kita. Saudara-saudari terkasih, pertobatan yang didasari karena cinta akan Tuhan membawa keselamatan. Demikian pula suatu sikap hidup perbuatan kita bagi banyak orang akan membawa dampak baik bagi banyak orang yang melihat kita. Ketika kita membawa diri atas nama Kristus dimanapun kita berada, maka itu adalah bentuk kesaksian kita. Maka kita adalah sakramen atau tanda yang tampak di dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang-orang penting dalam gereja Katolik pertama-tama adalah umat beriman. Dimanapun Anda berada, Anda adalah orang penting bagi gereja. Dimanapun Anda berada, Anda adalah saksi Kristus dimanapun. Ketika setiap orang memandang Anda, akan memandang kemuliaan Tuhan. Disitulah pribadi kita menjadi pribadi yang penting bagi Tuhan. Pribadi yang memberikan kesaksian banyak orang bahwa Tuhan itu sungguh baik. Sebab itu, seperti halnya Injil hari ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
dan demikian kamu adalah murid-muridku. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang utama dalam kesaksian menggereja. Siapapun Anda, pekerjaan Anda semua adalah orang penting. Dimanapun kita berada, kita semua menjadi saksi Kristus. Jika saya salah, saya mengingatkan Anda. Jika Anda salah, saya pun mengingatkan Anda, supaya kita senantiasa berjalan bersama menuju kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.